Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Jenny Sahrin, tentunya di channel Jenny Sahrin 98. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas tentang masih seputaran gunung. Namun berbeda, kemarin saya melakukan pendakian, tapi pada video kali ini saya akan membahas tentang pos pendakian yang memiliki kisah mistis dan juga horor. Oke, tapi sebelum itu alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like dan juga komen agar teman-teman bisa mengikuti terus channel dari Jenny Sahrin ini. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mengulas tentang 7 pos terangker yang ada di gunung di Indonesia khususnya. Langsung saja, pos yang pertama adalah pos Kandang Batu. Pos Kandang Batu ini berada di Gunung Gede, Pangrango, letaknya di Cianjur. Gunung Gede ini memang menjadi salah satu ikon dari kota Cianjur, yang mana gunung ini terkenal dengan keindahan alun-alunnya, yaitu yang terkenal alun-alun Surya Kencana dan juga bunga Edelweiss. Namun di balik keindahan itu tersimpan banyak sekali cerita-cerita mistis di gunung tersebut. Salah satunya adalah cerita mistis yang ada di Kandang Batu, di pos pendakian Kandang Batu. Jadi pos pendakian Kandang Batu ini adalah salah satu camp area yang ada di Gunung Gede. Namun pos Kandang Batu ini sebetulnya tidak direkomendasikan bagi teman-teman yang mau ngecamp di sana. Karena apa? Karena di pos Kandang Batu ini adalah salah satu tempat berkumpulnya para makhluk halus. Kemarin saya dapat pengarahan dari salah seorang pendaki ketika saya mendaki di jalur Gunung Gede, lebih tepatnya jalur Cibodas. Bahwasanya di Kandang Batu ini merupakan salah satu pasar gaib yang ada di Gunung Gede. Ya mungkin bagi teman-teman yang suka dengan memicu adrenalin atau dengan hal-hal mistis bisa mencoba ngecamp di area Kandang Batu ini. Dan yang kedua teman-teman, pos pendakian yang paling seram adalah pos Samarantau yang letaknya di Gunung Slamet. Pos Samarantau ini adalah pos 4 dari jalur pendakian Gunung Slamet. Menurut beberapa cerita dan juga artikel yang saya baca, pos Samarantau merupakan salah satu pos yang paling dihindari untuk mendirikan tenda di Gunung Slamet. Karena apa? Karena di sanalah eksistensi makhluk lain ataupun makhluk halus itu sering terjadi, bahkan mengganggu para pendaki yang mendaki di Gunung Slamet. Samarantau sendiri itu berarti samar dan juga hantu. Itu menurut beberapa artikel yang saya baca. Jadi pos Samarantau adalah pos samar-samar bagi para makhluk halus. Jadi tidak heran orang-orang yang mendaki di Gunung Slamet yang melewati pos Samarantau ini, mereka sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan pos yang ketiga yang
angker adalah Pos Waturajeng dan Arjopodo. Letaknya di Gunung Semeru. Kita tahu bahwasannya Gunung Semeru merupakan salah satu gunung terindah dan juga tertinggi di Pulau Jawa. Bahkan keindahannya terkenal sampai ke dunia. Namun di balik keindahan itu banyak sekali tersimpan cerita-cerita mistis, yang mana salah satunya adalah di Pos Waturajeng dan Arjopodo, yang mana apabila pendaki yang melewati pos ini di malam hari, biasanya menurut beberapa cerita dan juga artikel yang saya baca, mereka akan diganggu atau akan dikagetkan dengan kehadirannya sosok perempuan cantik sekali. Namun di balik kecantikannya ada sesuatu yang menyeramkan. Karena apa? Karena perempuan yang cantik itu adalah hantu ataupun makhluk halus yang sering mengganggu para pendaki yang mau mendaki ke Gunung Semeru. Dan biasanya gangguan-gangguan yang diperlihatkan oleh perempuan cantik itu adalah berupa suara ataupun sekelebatan, bahkan menampakkan diri di depan para pendaki di Gunung Semeru. Dan untuk yang keempat, teman-teman, pos yang terangker yang ada di gunung-gunung di Tanah Jawa adalah Pos Sagara Anak di Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung yang spesial bagi para pendaki dan juga para penggiat alam. Merupakan salah satu gunung yang menjadi idaman. Karena apa? Karena keindahannya yang memang bisa diperlihatkan ataupun dilihat, merupakan salah satu anugerah yang memang dipunyai oleh negara Indonesia khususnya. Namun di balik keindahan itu tersimpan banyak sekali cerita-cerita mistis di dalamnya. Salah satunya di Pos Sagara Anak. Di pos ini tidak hanya manusia yang suka, namun makhluk-makhluk tak kasat mata pun mereka suka berkumpul di Pos Sagara Anak ini. Dan menurut artikel ataupun cerita yang saya baca, yang saya dapatkan, ketika ada orang yang memang mandi di Sagara Anak ini, mereka sering ditarik oleh penunggu yang berada di Sagara Anak. Jadi kepada teman-teman yang mau mencoba atau memicu adrenalinnya, bisa ngecamp di Sagara Anak. Dan pos yang kelima, mungkin ini sudah tidak asing lagi di kalangan pendaki, yaitu Pasar Dieng Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang istimewa. Gunung yang memiliki 1000 cerita di balik keindahan dan 1000 cerita mistis yang sering dialami oleh para pendaki. Pasar Dieng merupakan salah satu pos yang sering menjadi pembicaraan setiap pendaki yang mendaki ke Gunung Lawu. Karena apa? Pasar Dieng ini merupakan salah satu pasar gaib atau pasar di mana tempat makhluk halus berkumpul, dan banyak sekali pendaki yang memang secara langsung melihat aktivitas yang ada di pasar gaib tersebut, di Pasar Dieng tersebut. Bahkan ada yang sampai bertransaksi di pasar gaib tersebut.
Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba ataupun mendaki di Gunung Lau pasti akan melewati Pasar Dieng ini. Dan pasar pos yang keenam yaitu pos Pasar Watu yang letaknya ada di Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ini tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Biasanya orang-orang yang mendaki ke sini itu orang-orang yang memang memiliki disebutnya itu. Jadi biasanya orang-orang yang mendaki ke sini itu biasanya habis dari Sindoro baru ke Sumbing terus ke Slamet, atau biasa yang disebut dengan pendakian Triple S, Sindoro, Sumbing, Slamet. Nah, di Gunung Sumbing sendiri ada salah satu pos yang memang bisa dibilang angker banget, yaitu pos Pasar Watu Gunung, di mana biasanya pendaki yang melewati pos ini mereka akan diganggu ataupun diperlihatkan dengan sesosok wanita berambut panjang yang sering menampakkan dirinya di hadapan pendaki. Sudah banyak cerita tentang pos Pasar Watu Gunung ini, yaitu biasanya para pendaki diganggu dengan adanya suara penampakan, karena yang paling dominan di sana adalah yaitu perempuan berambut panjang. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Sumbing, mungkin bisa menjaga attitude ketika memasuki Pasar Watu Gunung ini. Nah, oke teman-teman, dan yang terakhir yaitu Pasar Pos Bubar. Maaf kalau saya salah, nanti dikoreksi. Pasar Bubar di Gunung Merapi. Gunung Merapi ini memang gunung yang terletak di daerah Yogyakarta yang beberapa tahun ke belakang memang mengalami erupsi, bahkan sampai menewaskan berapa ribu jiwa akibat dari letupan Gunung Merapi ini. Dan salah satu yang menjadi korban yaitu teman-teman pasti mengetahui Mbah Marijan, salah satu kuncian yang ada di Gunung Merapi. Nah teman-teman, jadi ketika teman-teman mau mendaki Gunung Merapi, teman-teman pasti akan melewati pos Pasar Bubak di Gunung Merapi. Nah, pos ini merupakan salah satu pos terangker yang ada di Gunung Merapi, yang mana biasanya banyak sekali masyarakat yang menyimpan sesajen di Pasar Bubak Gunung Merapi ini. Karena apa? Karena menurut kepercayaan orang setempat, ketika kita memberikan sesajen, maka kita akan terhindar dari gangguan penunggu di sana. Dan penunggu di sana adalah yaitu Eyang Sapu Jagat dan juga Mbah Petruk. Dan biasanya gangguan-gangguan ini ditimbulkan akibat ulah-ulah jahil manusia itu sendiri. Jadi tips saya buat teman-teman yang mau mendaki, kita harus menjaga attitude agar perjalanan kita mendapat keselamatan. Karena perlu kita ketahui, selain kita yang hidup di dunia ini, banyak sekali makhluk-makhluk lain yang juga berdampingan hidupnya dengan kita. Salah satunya adalah makhluk takar.
kasat mata atau makhluk gaib. Ya mungkin itu teman-teman 7 pos terangker yang ada di gunung di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.